Kalau Prof Mahfud sendiri memandang itu, apakah benar bahwa kita ini nggak punya tradisi membawa presiden atau mantan presiden kita ke meja itu walaupun kita yakini dia bersalah? Itu keputusannya, kita harus membangun peradaban baru agar tidak terulang. Caranya gimana? Mantan presiden kalau memang salah dan ada bukti, itu supaya diajukan ke pengadilan gitu. Kita bangun seperti Korea, Malaysia, bahkan Joe Biden ya juga anaknya dihukum 40 tahun kan. Biden ya hukum aja katanya gitu kan. Itu peradaban karena gini, demokrasi ini rusak kalau hukum tidak tegak. Hukum tidak tegak. Tinggal sekarang apa yang mau kita lakukan untuk itu gitu ya. Tapi kan ada yang bisa dipotret secara langsung, Prof. Misalnya demokrasi. Pak Jokowi ini kan nyata-nyata kalau demokrasinya ini ya tanpa kita beberkan ini dari A sampai Z itu kan luar biasa. Dia tidak menghargai demokrasi. Ya itu bisa kita lihat dengan berbagai macam produk ya. Misalnya bagaimana cawe-cawenya di Pilpres, bagaimana cawe-cawenya di MK dan lain-lain sebagaimana. Bagaimana dia memaksakan kehendaknya agar anaknya bisa lolos. Ini kan seolah-olah merusak demokrasi dan nggak bisa terbantahkan, Prof. Seperti itu kira-kira. Dan yang paling menyedihkan yang digunakan sekarang pengadilan. Hukum ya. Dulu nggak ada yang gunakan pengadilan, otoriter ya otoriter gitu aja. Sekarang pakai pengadilan. Iya kan? Dan kita mengatakan ini udah terbukti, ya kan? Udah terbukti kan? Putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Pengadilan Jakarta Utara kan semuanya menorak-norak semua tuh. Akhirnya diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi salah. Diputus lagi oleh MK itu salah. Itu menggunakan pengadilan. Prof Mahfud kan sudah keluar nih waktu ketika Jokowi mulai cawe-cawe di MK dan lain sebagainya, sudah maju sebagai wakil presiden. Kaget nggak Prof Mahfud itu melihat tabiat politik Pak Jokowi yang dengan mudah dan gampang menginjak-injak konstitusi? Kaget nggak? Karena kan Prof Mahfud ini sempat akrab nih. Iya, saya katakan saya tuh kagetnya sejak tahun 2022. Terus terang, kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 tuh sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Pokoknya udah datang ke saya di lobby juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi nggak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Jadi termasuk Prof Mahfud di lobby nih? Oh iya. Siapa yang melalui? Nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya? Ya buku putih nanti, jangan sekarang. Masih ada orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari. Nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpel itu ya? Oh iya, itu kalau main-mainkan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa. Sepertiga mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50% setuju udah selesai. Bisa sehari kalau orang nakal ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum, moral hukum itu penting. Paling penting ya. Nah sejak itu Pak Abraham, saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau nggak bisa 1 periode, tambah 2 tahun aja kan, COVID-nya 2 tahun. Dan itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang nggak bisa, apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu. Bu Mega yang paling keras, pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya termasuk di barisan ini nggak bisa. Lupa Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri, iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin haus kekuasaan. Iya. Pak Mahfud enak, diperpanjang, langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi, gitu, iya kan? Menko Polhukam apa? Wah, saya bilang bukan itu masalahnya, ini masalah konstitusi, Bung. Saya bilang masalah konstitusi, tidak boleh begitu. Gitu. Nah, yang begitu-gitu
Nah, sehingga kalau dikatakan gimana menurut Pak Mahfud demokrasi, sekarang ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah saya mengatakan begitu. Pak Mahfud dulu kan Menko, kenapa di majelis? Saya tidak di waktu Menko, saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Iya dong, saya ikut menggagal, termasuk partai apa yang tiba-tiba menang di pengadilan mau menunda pemilu. Itu kan mau memperpanjang jabatan. Isinya itu, keputusannya itu, tahapan pemilu harus diulangi dari awal. Iya kan, ingat kan? Di bulan April tahun 2023, coba. Tahapan pemilu sudah selesai, pencalonan udah, tiba-tiba muncul putusan pengadilan Jakarta Utara. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh itu yang main ini, itu, gitu. Tapi kita tahulah itu. Sekurang-kurangnya itu tidak boleh terjadi kan. Nah, yang seperti itu kemudian saya mulai sadar. Mulai kok begini ya, gitu ya. Ya kebetulan saya merasa alhamdulillah saya kalau gitu sudah di luar gitu, sehingga saya bisa bicara lebih terbuka tentang itu dan ikut mendorong gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi. Oke, Prof Mahfud, apa yang paling urgent yang Prof Mahfud mau sampaikan ini berkaitan dengan pengalaman buruk kita, ya, menerima demokrasi yang begitu hancur di era rejim Jokowi. Apa yang paling penting yang Prof Mahfud ingin sampaikan supaya tidak terulang lagi nih? Gini, kalau konstitusi tidak ditaati dan ditukangi, itu akibatnya hanya dua. Satu, akan muncul kekuasaan sewenang-wenang, atau anarki di bawah yang menghancurkan kekuasaan sewenang-wenang. Itu hanya dua pilihannya. Oleh sebab itu, mari jaga demokrasi ini dengan penegakan hukum agar negara ini jalan. Kalau enggak, Anda main-main bisa digergaji dari bawah, bisa berbahaya dari atas. Iya kan? Perancis dulu kan main-main dengan demokrasi terlalu bebas, konstitusinya dimainkan, terus apa yang muncul? Napoleon, kekuasaan totaliter. Tapi sebelum itu kekuasaan totaliter karena main-main juga dibongkar oleh rakyat dengan revolusi 1789, ya kan? Jadi kita sudah mari belajar pada sejarah di masa lalu dan masa kini di berbagai dunia. Kalau hukum itu tidak ditegakkan, demokrasi ditelikung dengan permainan formalisme hukum, itu ya akan seperti sekarang. Hancuran ya? Iya, seperti sekarang kita ini. Nggak bisa Anda terus menikungi, rakyat akan bergerak. Atau kalau rakyat tidak mampu bergerak, itu akan muncul totalitarisme yang sangat berbahaya yang pada saatnya juga akan menggerakkan rakyat. Saya begini, saya cerita. Saya dulu dapat penghargaan tokoh di Udayana. Lalu rektornya berpidato begitu, kita mempunyai tokoh yang luar biasa dalam penegakan hukum, yaitu Prof Mahfud. Lalu kita beri hadiah. Waktu saya sampaikan, sebenarnya saya ini biasa aja. Memang juga begitu tugas. Yang luar biasa orang itu, saya bilang. Kewajiban kita. Iya, kewajiban kita. Orang pejabat lain itu yang tidak biasa, saya bilang. Kalau ikut standar saya ini biasa, tidak perlu penghargaan. Memang tugas kita kan seperti itu. Justru kewajiban, Prof. Justru kewajiban.